Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah makam seorang wanita yang sangat harum semerbak. Di masa dahulu, Nabi Muhammad SAW pernah menjumpai peristiwa aneh di saat perjalanan Isra. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba tercium aroma wewangian yang sangat harum. Karena penasaran, Nabi Muhammad lantas bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah aroma wangi seorang wanita tukang sisir rambut putri Firaun dan aroma wangi anak-anaknya." Ternyata bau wangi itu bersumber dari kuburan keluarga pelayan Firaun. Dahulu memang Firaun memiliki seorang pelayan wanita bernama Masyittah. Di antara tugas yang dilakukan Masyittah adalah menyisir rambut putri Firaun. Masyittah adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi menutupi keimanan itu dari Raja Firaun yang zalim. Seluruh keluarga Masyittah termasuk anak-anaknya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir hidupnya, Masyittah dan keluarganya mendapatkan sebuah ujian besar yang sangat menyedihkan, di mana dia dan keluarganya harus direbus hidup-hidup oleh Firaun hingga akhirnya meninggal dunia. Aroma wangi dari makam keluarga Masyittah lantas membuat Rasulullah ingin tahu kisahnya dari malaikat Jibril. Berikut kisah selengkapnya. Malaikat Jibril lantas mengisahkan kisah Masyittah kepada Rasulullah SAW. Dahulu di suatu hari, Masyittah tengah mengurus keperluan putri Firaun seperti menyisir rambut sang putri. Namun tiba-tiba sisir rambut terjatuh dari tangan Masyittah. Spontanitas Masyittah mengucapkan Bismillah yang artinya dengan menyebut nama Allah. Sang putri Firaun lantas bertanya, "Ayahku, maksudnya barusan yang kamu sebut namanya itu apakah ayahku?" Masyittah menjawab, "Bukan, dia adalah Tuhanku, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Jawaban keimanan Masyittah ini terucap secara terang-terangan dan tidak ia tutup-tutupi lagi. Mendengar Masyittah yang tidak lagi mengakui Firaun sebagai Tuhan, kemudian putri Firaun berkata, "Akan aku beritahukan hal itu kepada ayahku." Masyittah berkata, "Ya, silahkan saja." Masyittah benar-benar sudah lelah terus-terusan menyembunyikan keimanannya. Ia merasa kesulitan jika harus melakukan sholat, puasa, dan ibadah secara bersembunyi-sembunyi. Ia sadar bahwa risiko menyatakan keimanan secara terang-terangan dapat membahayakan dirinya. Namun ia tak mempermasalahkan hal itu. Masyittah lantas mempersilahkan putri Firaun untuk mengadukan keimanannya itu kepada ayahnya, yaitu Firaun. Setelah putri Firaun mengadukan keimanan tukang sisirnya kepada sang ayah, kemudian Firaun memanggil Masyittah untuk dimintai klarifikasi. Dihadapkanlah Masyittah lalu ditanya Firaun, "Wahai Masyittah, apakah kamu punya Tuhan selain aku?" Dengan tegas dan mantap Masyittah menjawab, "Iya benar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Mendengar pengakuan Masyittah yang ternyata tidak mengakui Firaun sebagai Tuhan, hal ini lantas membuat Firaun murka naik pitam. Pengakuan seperti ini jelas dirasa Firaun merendahkan dirinya, karena menurutnya tidak ada Tuhan di dunia ini yang wajib disembah kecuali dirinya. Kemurkaan Firaun menjadi ujian dan ancaman berat bagi Masyittah dan keluarganya. Firaun lantas memerintahkan para pengawalnya untuk menyewakan tungku api yang besar. Tungku lalu dinyalakan, diletakkan juga di atasnya sebuah kuali besar berisi air. Kemudian dipanaskanlah air dalam kuali itu hingga panas mendidih. Dengan alat ini nantinya Firaun akan memerintahkan Masyittah dan keluarganya untuk menceburkan diri mereka satu persatu ke dalam kuali mendidih itu. Kezaliman seperti ini adalah hal biasa yang dilakukan Firaun kepada orang-orang yang tidak mengakuinya sebagai Tuhan semesta alam. Padahal sebenarnya jelas Firaun adalah seorang manusia biasa yang hanya dititipi Allah kekuasaan dan jabatan di dunia saja. Firaun lantas berkata kepada Masyittah, "Baiklah Masyittah, kalau kau masih tetap kukuh pada pendirianmu, maka kau dan keluargamu akan kumasukkan ke dalam kuali itu." Dengan ketabahan hati Masyittah berkata, "Baik, tapi aku punya permintaan terakhir kepadamu." Firaun bertanya, "Apa permintaan terakhirmu?" Masyittah menjawab, "Aku ingin agar kau kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku dalam satu kain kafan. Lalu kau kuburkan kami." Firaun berkata, "Baik, itu menjadi hakmu dan kewajiban bagi kami."
Keimanan Masyaitah sangat kuat dalam mengambil keputusan ini. Ia lebih takut azab Allah daripada kezaliman Firaun ini. Kemudian Firaun memerintahkan satu persatu anak-anak Masyaitah untuk menceburkan diri ke dalam kuali mendidih itu. Keimanan Masyaitah dan keluarganya sangat kuat dan mereka lebih memilih mempertahankan keimanannya kepada Allah daripada harus murtad. Satu persatu anak Masyaitah lalu masuk ke dalam tungku kuali yang mendidih hingga akhirnya wafat dalam kondisi syahid. Hingga kemudian tiba giliran anak Masyaitah yang masih bayi dan masih disusui. Masyaitah merasa sangat kasihan melihat anaknya yang masih balita hendak direbus hidup-hidup. Mana ada seorang ibu yang tega melihat anak-anaknya mati secara mengenaskan. Masyaitah rasanya ingin mundur demi anaknya. Tetapi Allah lantas meneguhkan pendirian Masyaitah lewat anaknya. Atas seizin Allah, anak Masyaitah yang masih bayi dapat berbicara dan berkata, "Wahai ibu, ceburkanlah dirimu, sebab siksa di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat." Si bayi seakan-akan berpesan kepada ibunya untuk tetap bersabar menghadapi ujian berat ini, karena siksa akhirat lebih berat daripada siksa dunia. Kemudian iman Masyaitah bertambah kuat dan mantap. Ia dan bayi kecilnya akhirnya memilih menceburkan diri ke dalam kuali mendidih daripada harus murtad mengakui Firaun sebagai Tuhan. Inilah akhir kehidupan yang mulia bagi Masyaitah dan keluarganya. Mereka kesemuanya wafat dalam kondisi syahid mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah mereka harus kehilangan nyawa. Toh mereka dari Firaun juga akan sama-sama mati. Hanya yang membedakan mereka yang beriman tentu akan mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Firaun yang kafir akan mendapatkan azab pedih di neraka. Firaun lantas melaksanakan permintaan terakhir Masyaitah dan keluarganya. Tulang belulang Masyaitah dan anak-anaknya lantas dimasukkan ke dalam satu kain kafan lalu kemudian dikuburkan. Allah Subhanahu wa taala lantas memberikan tanda keistimewaan dan kemuliaan terhadap Masyaitah dan keluarganya. Kuburan mereka lalu memancarkan aroma wangi dan harum sekali. Aroma wangi semerbak ini bahkan tercium Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra bersama malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallah, itulah balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.